Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia. Shalom teman-teman, salam damai sejahtera untuk kita semua. Lion Kids Philadelphia, Light of the Nation Kids, berakar dalam firman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan dan menjadi berkat. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang akan membaca firman-Mu, berkati kami supaya kami memahami apa yang ada dalam isi Alkitab Markus 4 ya Tuhan. Hanya inilah doa anak-Mu, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata dengan mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak ada tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan menghimpit firman itu sehingga tidak dapat berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Dan yang ke-30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan
kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari yaitu tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu atau dengan perumpamaan, manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu umpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala benih, yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat sarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang bahwa banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak perlu peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Teman-teman, kita sudah membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai membaca firman-Mu. Tuhan, setiap firman yang telah kami baca biarlah tersimpan di dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam hati kami dan lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga senantiasa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemerintahan bangsa kami. Semua yang dilakukan pemerintah kami untuk bangsa ini semuanya itu berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga seluruh masyarakat Indonesia. Bapa, Engkau berkatilah setiap orang yang telah menonton dan mendengarkan tayangan ini, serta seluruh anak-anak dimanapun mereka berada. Engkau yang menyembuhkan bila mereka sakit, dan Engkau juga yang menyelesaikan segala permasalahan yang mereka alami. Tuhan Yesus, Engkau sertai juga kami di dalam seluruh aktivitas kami. Engkau yang menuntun kami dan mencukupkan segala yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.